fokusnya masih fokus. Sip. Ini buat mikrofonnya. Oke guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi sekarang welcome back to my channel. Kali ini saya sedang berada di rumahnya Aska, tapi kita berdua bersama Muhammad Saifuddin ya, bener, sama Aska, Raihan. Terus lengkapnya gimana? Aku lupa sampai. Ahmad Saifuddin. Aska, Raihan, Ahmad Saifuddin. Oke, loh kok kalian berdua ada Saifuddinnya? Sadar nggak? Ayo, dari kemarin sadar nggak? Sadar. Biasa aja, udah sadar ya berarti kalau ada Saifuddinnya. Nah ini sorry ya, belum lupa dilepas, nggak apa-apa. Ini karena lokasinya deket-deketan mereka itu para santri, jadi saya nggak usah dilepas aja nanti biar pindah-pindahnya cepat. Karena ini mau mulai hari akhir-akhir ya gitu ya. Katanya kamu udah packing juga. Udah. Gimana packingnya? Yang kamu packing apa aja? Ya baju, terus perlengkapan yang mau ke pondok. Kalau Aska gimana? Sama lah. Sama juga. Kamu baliknya ke tanggal tanggal 1. Tanggal 1. Oh ini mereka udah pada packing juga ternyata. Baik, kita lanjutkan. Jadi perkenalan udah. Nah kalau namanya dilafalkan Arabnya gitu gimana? Muhammad Saifuddin. Aska Raihan Ahmad Saifuddin. Wah, ada Saifuddinnya semua. Ini kebetulan cocok banget. Terus ini saya pengen tanya-tanya nih, kegiatan kalian ketika libur itu seperti apa aja? Dari sini dulu, dari kanan. Ya paling ya nonton TVI, terus main bareng. Main barengnya sama siapa? Ya sama Aska. Oh sama Aska. Main apa kira-kira? Ya sepak bola, jalan-jalan. Apalagi? Ya banyak. Kalau kamu liburan ini kegiatannya di rumah sama keluarga itu sih kayak apa aja gitu? Main lah, main sama Udin itu. Jawabannya sama tuker-tukeran gitu. Terus gimana? Biasanya sih kalau malam-malam itu main HP sama Udin. Terus mabar main bareng gitu ya. Jangan sering-sering ya, nanti bisa sakit nanti mata. Ya. Oh, sekarang jarang maksudnya karena udah mau balik apa dari dulu? Ya udah mau balik. Oh udah mau balik. Berarti kalau nggak mau balik masih sering gitu. Ya dulu lucu gini. Nah terus otomatis kegiatan di rumah nggak mungkin lah kalau nggak bantu orang tua gitu, pasti juga pernah gitu. Biasanya membantu orang tuanya kayak apa gitu? Ya bantuin, mas disuruh beli apa gitu, sama bikin batu bata. Ya. Oh berarti keluarga kamu ada itu ya, usaha buat batu bata gitu ya. Nah terus kalau Aska? Nyapu, nyuci baju, terus nyuci piring, sama bantuin batu bata itu. Oh keluarga kamu juga batu bata. Terus berarti usaha kalian dari keluarga kalian berdua itu sama. Nah mungkin ini kan mumpung audiennya banyak, terus apa ya namanya? Adik kamu jangan digoyangin ya, nanti berubah fokusnya ya. Jangan di situ. Nah udah. Jadi gini, lupa kan tadi. Jadi kan usaha kalian dari keluarga kalian berdua ada batu bata gitu ya. Nah terus mungkin karena audiennya ini penontonnya banyak, mungkin bagi yang pengen nyari batu bata ya ke keluarga mereka berdua aja gitu ya. Kalau misalnya pas bangun apa gitu, silahkan dikepoin, nanti nomornya di link deskripsi saya kasihkan gitu ya. Seperti itu. Saya pengen tanya pertanyaan yang awal gitu. Jadi dulu ceritanya kok bisa kenal Ponpes, setelah itu bisa mendaftar di sana, itu awalnya seperti apa? Ya dari orang tua sama Simbah. Ceritanya gimana kok bisa
Ya kan lulus dari SD udah disuruh ke pondok. Tapi pondoknya ada pilihan atau emang udah jelas mau ke situ gitu? Udah jelas. Udah jelas ya, mantap. Kalau kamu Aska? Ya dari saya sendiri. Mau ke pondok itu dari saya sendiri. Berarti udah ketika sebelum lulus SD itu udah punya angan-angan gitu kan? Iya. Pondok. Nah terus tahunya pondok MTS dari siapa? Kan dulu belum. Dari ayah. Oh dari ayah. Berarti ayah tahu terus bilang ke kamu gitu? Iya. Katanya kamu pengen mondok apa gitu misalnya? Apa kayak gitu? Iya. Oh masa? Nah kayak gitu terus ternyata mereka berdua masuk pondok pesantren MTS. Apakah dari SD yang sama juga gitu? Dari mana? Dari mana? Apakah dari SD yang sama juga? Iya. Iya. Sama. Kalau kamu? Sama. Iya, maksudnya gitu. Ya, pertanyaannya sama, jawabnya sama dan hasilnya sama. Jadi lucu nih. Nah, terus itu udah ada pertanyaan buat saya mungkin ya. Sampai sini udah dari mana aja Mas? Wih, dari mana aja? Diceritain dari dulunya apa yang belum pulangnya hari ini gitu? Yang belum pulangnya hari ini. Oh gitu. Jadi sebenarnya udah sekitar hampir 1 pekan sih. Pertama kita mulai dari Wates. Wates itu yang paling pojok dekat pelabuhan gitu, dekat air ya, ujungnya Pulau Jawa gitu. Habis Wates ke Sleman Jogja. Ya sama sih Wates sama masih Jogja gitu. Terus habis itu Kaliurang, habis Kaliurang Magelang, habis Magelang itu Kendal, habis Kendal Semarang Kota, terus Semarang Suruh, habis itu mana ya? Boyolali. Habis Boyolali mana lagi ya? Kok sampai lupa. Tadi tempatnya Arkan itu mana? Enggak ada. Nah, itu. Terus ini deket kan? Ya deket ya itu intinya rutenya itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada hal yang kurang jelas atau kurang puas gitu. Udah jelas. Kalau saya mungkin ada enggak? Kok akhir-akhir bulan kemarin kok nggak kelihatan di pondoknya kenapa Mas? Kok nggak kelihatan di fanpage gitu ya, mungkin karena itu pandemi gitu ya, nggak boleh masuk gitu. Soalnya kalau saya masuk nggak video gitu, jadi jelas video lah gitu. Nah otomatis ketika saya video kan dipublish di YouTube tuh banyak yang nonton. Nah itu takutnya ini sekedar husnuzon saya gitu ya, prasangka baik saya, takutnya itu gini, lah ini bukan siapa-siapa kok malah boleh masuk, wali santri kelas 1 aja nggak boleh masuk gitu. Nah mungkin Ustadz punya pandangan yang lebih tahu lah gitu istilahnya daripada saya, kan nggak tahu apa-apa. Mungkin tujuannya biar suasana yang ponpes itu tetap kondusif pada bisa belajar dan lain-lain kayak gitu. Nah bicara soal pandemi nih, kan dulu kalian kalau nggak pandemi bisa ditengok atau dijenguk gitu ya oleh orang tua. Kalau kamu berapa saat sekali kalau dulu nggak pandemi gitu? Ya kadang-kadang 1 bulan, 2 minggu, ya seminggu lah. Ya udah itu. Kalau kamu Sama. Ya. Berarti apakah kalian berdua misalnya orang tua itu kalau nengok atau jenguk itu barengan orang tua kalian berdua? Jarang barengan. Tapi pernah nggak? Pernah. Kalau kamu? Ya sama. Oh iya. Dari tadi bingung ini karena karena jawaban mereka sama dan hasilnya selalu sama. Nah terus gini, ketika saya nggak bisa masuk tuh, adakah teman kalian atau santri atau siapa yang nanya atau memang udah tahu paling nggak bisa masuk karena COVID gitu atau gimana? Nggak ada. Kalau kamu? Sama. Nggak ada. Sama lagi. Terus saya kan pernah kirim sesuatu tuh, pernah lihat nggak? Ada tulisannya juga kayak gitu. Terus pernah baca nggak? Pernah. Masih ingat tulisannya nggak ya? Lupa. Kalau kamu nggak tahu. Berarti nggak pernah lihat. Ya. Oke. Aman berarti. Soalnya saya tanya-tanya takutnya hampir semua tahu gitu loh. Ternyata banyak yang tahu, ternyata masih ada yang enggak gitu. Aman. Nah terus kan kelas 1 nih. Kelas 1 kan dulunya kalau kamu bisa masuk paspor mes itu orang tua bisa nengok, bisa jenguk gitu. Kelas 1 ini kan istilahnya baru mengenal ponpes, tapi udah langsung nggak bisa ditengok gitu kan, otomatis ujiannya lebih berat gitu. Kalau menurut kamu gimana? Ya gitu, berat gitu. Ya ketemu orang tua 5 bulan atau 6 bulan itu. 1 semester ya? Ya. Terus ada lagi? Ya. Saya kasihan sih sama adik kelas 1. Kalau nggak bisa dijenguk sama orang tuanya.
ada yang sampai gimana gitu enggak? Ya enggak sih. Nangis. Ya nangis ada. Ada. Kamu lihat atau gimana? Ya pernah lihat tapi enggak kepeduli ya. Oh, enggak peduli. Maksudnya enggak peduli. Kan katanya Ustadz itu. Oh, biarin gitu. Iya biarin. Oh iya, biarin. Kan biar pertama-tama masuk. Oh, wajar. Oh iya, aku tahu maksudnya. Ya, aku juga nangis. Oh, dulu aku juga nangis dia ngaku. Kalau kamu nangisnya gimana sih? Ya di kamar mandi malah Malah sendiri. apalagi. Ya udah. Kalau kamu Mas gak pernah nangis enggak? Pernah mojok-mojok Masuk. Biar alasan kamu masuk biar apa? biar jadi hafid Quran. Beneran lo ini? Mm-mm. Maksudnya biar masuk itu biar nggak ketahuan atau apa? Kok biar habis Quran? Apa hubungannya menangis biar habis Quran? Biar hatinya tuh tenang. Benar. Oh gitu. Jadi kalau berarti kalian juga pernah nangis, berarti itu hal wajar ya? Ya. Kalau kenyataannya sih, saya yang memperhatikan gitu, kalau santri hampir semua itu nyaman, senang gitu di ponpes gitu. Apa benar? Iya, temennya banyak. Gitu. Ya mainnya ya banyak lah permainannya. Soalnya kan itu sekedar yang saya perhatikan saya nggak melihat itu hasilnya karena itu kayak wajar-wajar saja gitu. Tapi kalau yang pas happy-happynya itu saya benar-benar memperhatikan kalau mereka itu semua bahagia gitu, senang kayak gitu. Terus kalau kamu gimana? Apakah itu benar atau gimana? Bener ya. Benar. Oke, terus apa hal yang kalian rindukan saat kalian di ponpes halnya itu dari rumah? Ya pas telat-telatnya itu. Pas dihitung-hitung subuh-subuh harus bangun jam berapa gitu. Oh gitu. Itu kalau di ponpes gitu kan? Iya. Kalau kamu pas di rumah ini kangen gitu? Iya. Oh. Nah, tapi kalau pas di rumah ini subuhnya gimana? Lebih sulit atau lebih mudah atau ada tantangan tersendiri gimana? Ya lebih sulit malah. Tapi Pernah? Oh tadi dibangunin. Jadi nggak pernah telat ya? iya. Mantap. Kalau Aska gimana? Ya dibangunin sih tapi nggak pernah telat ke masjid terus kok. Kalau kamu juga kangen pas di ponpes juga atau gimana? Sama Udin. Sama lagi. Itu soal sekarang dibalik ketika kamu di ponpes, di pondok pesantren. Terus yang di rumah itu yang kamu rindukan hal apa gitu yang paling kamu rindukan? Ya kangen teman-teman Teman-teman di sini Iya. bisa gitu. Oh, berarti kamu kalau main nggak hanya sama Aska, berarti ada teman-teman yang lain. banyak. Diceritakan dong siapa. Jadi diceritakan yang kangennya itu yang mana aja gitu, hal-hal yang Ya main di sungai, terus ya sepak bola, terus apa ya? Ya jalan-jalan, terus sepedaan. Wih, kok banyak banget ya, beragam. Ternyata di sini juga asik ya. Kalau di tempat-tempat lain itu hampir udah sulit banget ditemui hal semacam itu karena anak-anak itu udah pada main dengan gadgetnya masing-masing gitu. Ini di sini kan masih ditemui mandi di sungai, sepedaan, terus apa lagi gitu. Kangen sama orang tua, Terus teman-teman juga. teman-teman yang diceritakan saya udah tadi. Itu kamu mainnya juga bareng atau gimana? Samaan? Tapi masih ada lebih. Lebihnya gimana? Biasanya main di sawah, Terus jelasin. main mercon. Main mercon itu Iya, hanya saat Ramadan puasa. saja. Iya. Ramadan. Ya kalau itu wajar sih, hampir semua daerah main mercon gitu. Terus main peta umpet lah Oh, di desa. kalau bahasa Jawanya apa? Delian. Nah, itu delian. Ya, itu mengingatkan saya di waktu kecil. Delian, cetak umpet gitu. Nah, ada lagi mungkin permainan yang udah jarang dan ditinggalkan oleh banyak anak-anak zaman now karena main dengan gadgetnya gitu. Cecetan. Apa itu cecetan? Peta umpet pakai bola. Gimana? Jelasin, aku penasaran nih. Lah kan orangnya ada yang jaga. Heeh. Lah sebelum jaga tuh bolanya ditendang yang sejauh-jauhnya. Itu orang yang jaga itu ambil bolanya Terus yang ngumpet semua? Iya, ngumpet semua sampai didapat. Namanya apa tadi? Cecetan. Wih, mantap. Lucu. Ini baru aku baru tahu sih. Ada permainan gitu kan di sini. Wih, ini desanya namanya apa? Menuran terus Kanoman. Kalau punya Udin tuh Tegal Rejo. Sini juga. Tegarjo. Kalau yang rumah yang di utara situ Kanoman. Oh, beda-beda. Ya. Aduh, kalau sebutkan alamat lengkapnya coba gimana? Kalau rumah ini Heeh. Menuran RT RT-nya enggak usah. Cuman Menuran Tegal Nama Rejo, tempatnya. Nah, Menuran Baki Sukoharjo. Bagi Sukoharjo.
Oh, berarti ini masih masuk Baki juga terus Sukoharjo gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini kan tadi udah. Kalau Aska udah juga sih ya. Ada lagi mungkin? Enggak, Enggak. sama. Itu kalau kamu punya adik berapa? 1, Kalau kamu? 2. 2. Yang 1 masih bayi. Oh, baru aja. Iya. Berarti Tanggal 4 kemarin. tanggal 4 akhirnya berarti tanggal. Lah berarti masih baru banget. Iya. Udah diberi namanya siapa? Adia Nadif Fathur Rahman. Kok nama anak santri ponpes semua? Lalu ayah. Keren. Ada Nadif terus Fatur Rahman gitu. Nama santri semua. Kalau nama yang awalnya tadi siapa? Adian. Adian ada nggak santri ponpes? Ada. Ada juga. Keren lah kamu. Terus pas ketika mengetahui nama itu gimana? Apakah sadar seperti saya tadi? Kok Sadar. nama semua sama santri gitu? Sadar. Terus kamu gimana? Tanya nggak sama bapak? Tanya. Terus gimana? Ya udahlah gitu aja lah. Lucu sih Aska ini. Nah terus mungkin ada pesan-pesan nih buat penonton atau teman-teman gitu, apalagi di saat pandemi seperti ini, mungkin pesan-pesan kalian apa? Ya nggak ada. Jagalah Kesehatan, pakailah masker dan jaga jarak. Kalau di sini sholatnya gitu di masjid-masjid sekitar sini itu sholatnya PSBB atau tetap rapat? Tetap rapat. Iya. Oke, alhamdulillah gitu. Kalau kalian ini hanya pertanyaan dan pemisalan. Ketika kalian menemui sholat yang nggak rapat gitu ya, karena katanya corona harus jaga jarak gitu. Terus sikap kalian harus seperti apa? Ya nggak pernah menemui. Nggak. Oh, berarti lingkungannya kondusif sekali gitu. Kamu juga? Sama. Sama. Saya mulai hafal nih, jadi nggak perlu di itu lagi karena jawabannya selalu sama dan hasilnya sama. Kalau ini kan pemisalan. Kalau menemui, meskipun kalian sebenarnya nggak pernah menemui, tapi saya tanya, kalau menemui itu sikap kalian seperti apa? Nggak tahu. Kalau kamu? Ya langsung rapetin aja lah. Nggak peduli ya kalau dia nanti lari-lari menghindari kakimu gitu ya? Iya. Kayak gitu, bagus. Nah jadi kalau saya kadang-kadang ketika menemui masjid seperti itu, saya memilih untuk pindah masjid. Tapi kalau semua istilahnya mau menghabiskan waktu pindah itu misalnya udah mau azan, udah mau iqomah kayak gitu, ya terpaksa kayak Aska tadi ikut, walaupun temennya itu nggak mau rapat, kita tetap berusaha semaksimal mungkin buat rapat kayak gitu. Nah ini ya itulah lika-liku ketika masa pandemi ini. Mungkin ada harapan atau doa untuk masa pandemi ini gitu? Ya semoga nggak jadi. Gimana sih saya Budin ini coba? Ya semoga santri-santri yang lain bisa sehat selalu, jadi anak yang sukses lah. Dah. Ada lagi? Sudah. Suksesnya dijelasin seperti apa sukses? Kalau anak-anak kan suksesnya beda dengan orang. Dia sukses bisa lulus dari pondok dengan tahun yang dengan nilai yang tinggi. Oke, jadi gitu. Pas dia tadi ini kan semoga nggak jadi lah. Si Aska tadi kan juga semoga sempat diam dikit gitu. Saya khawatir juga dia ikut-ikutan semoga jadi. Lalu terus kamu kok nggak jadi, kenapa? Nggak jadi terusin dong? Malu. Oh ya udah. Ini kan mereka berdua ini lucu tenan nih. Adiknya mungkin ikut. Kalau tadi adik kamu namanya Sauki. Beneran Sauki. Iya. Kalau lengkap oh ya, kalau lengkap Muhammad Sauki. Kalau adik kamu yang ini Sofina Difah Talita. Oke. Ketika liburan ini santri yang masih sering berhubungan atau sering tanya-tanya ngobrol misalnya itu melalui sosial media itu siapa aja? Ya nggak ada. Masa? Nggak ada. Kenapa kok bisa? Nggak tahu. Loh. Kamu pakai nomor sendiri atau pakai nomor orang tua? Orang tua. Oh gitu. Jadi tapi kalau mau aku promosiin ke teman-teman karena waktunya udah mau pulang juga ya ke Ponpes. Jadi kayaknya ya percuma sih. Kalau Aska gimana? Pernah sama Udin. Deket-deketan gitu. Itu lah, kalian kan lokasinya tadi kan saya tahu ya, deket banget gitu. Apakah kalian juga WA-WA-an atau gimana? Iya.
jarang video kan ya enggak Wih, teleponan. sampai walaupun dekat cuma sampai udah juga video kalian gitu. Iya, pas karantina. Oh, pas di karantina. Oh iya, ini kan mulai karantina ya. Iya. Terus berarti kalian nggak pernah itu main-main keluar kayak yang diceritakan tadi, main bola. Main bola terus apa lagi tadi? Terus Wah, itu jangan dibahas itu. Kalau berarti nggak pernah itu lagi keluar-keluar. Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Kalau Aska juga. Sama. Oke, sama nanti kau terbiasa sama. Hasilnya sama. Dan saya rasa cukup. Sebelum saya akhiri mungkin ada pesan-pesan buat penonton atau pemirsa. Enggak ada. Enggak. Aduh, ya ini mulai lucu dan saya rasa saya harus segera mengakhiri. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita semua. I hope to see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Nah, ini